Halo anak-anak hebat. Hari ini kita sampai pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran untuk pagi hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami jenis cerita yang terdapat tokoh di dalamnya setelah melakukan pengamatan video pembelajaran secara cermat. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh buku cerita yang terdapat tokoh di dalamnya melalui kegiatan eksplorasi perpustakaan secara berkelompok. Yang ketiga, peserta didik mampu menyampaikan hasil eksplorasi perpustakaan melalui kegiatan presentasi kelompok dengan percaya diri dan kerjasama. Yang keempat, setelah presentasi kelompok, peserta didik mampu menyimpulkan karakteristik tokoh dalam sebuah cerita. Yang kelima, setelah membaca cerita tentang pekerjaan, peserta didik mampu menganalisis jenis-jenis pekerjaan di lingkungan sekitar. Dan yang keenam, setelah mengamati video pembelajaran tentang pekerjaan di pegunungan, peserta didik dapat membandingkan jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka dalam bentuk diagram Venn. Sub-sub materi pada hari ini adalah yang pertama memahami bacaan, kedua cerita fiksi, tiga tokoh dalam cerita, yang keempat contoh buku cerita. Judul bacaan. Judul adalah suatu kata yang diambil dari sebuah pemikiran untuk menulis sebuah karya sastra. Biasanya judul itu harus singkat, padat, dan jelas, bersifat menarik agar pembaca terkesan dan ingin membacanya. Paragraf adalah kumpulan kalimat yang biasanya mempunyai satu ide pokok dan cara penulisannya sedikit menjorok ke bagian dalam atau menggunakan garis baru. Bisa dilihat ya contoh gambar buku yang merupakan buku dongeng atau buku cerita dengan judul Kumpulan Dongeng Si Kancil. Cara mengambil kesimpulan dari sebuah bacaan. Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Yang kedua, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Yang ketiga, simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh paragraf. Cerita fiksi. Cerita fiksi adalah karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Ciri-ciri cerita fiksi. 1. Cerita fiksi bersifat rekaan atau imajinatif dari pengarang. Yang kedua, bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. 3. Disajikan dalam alur cerita. Yang keempat, memiliki tujuan dan pesan moral. Yang kelima, cerita fiksi dapat menampilkan sudut pandang yang berbeda. Yang keenam, lebih berfokus menyasar pada perasaan dan emosional pembacanya. Tokoh dalam cerita. Tokoh adalah orang atau pelaku yang ada dalam cerita. Tokoh juga bisa binatang dalam cerita fabel. Macam-macam tokoh. Ada 2, protagonis dan antagonis. Protagonis merupakan tokoh, pelaku, dan pemeran utama yang menjadi pusat dari cerita yang memiliki sifat baik. Antagonis adalah tokoh yang memerankan sifat buruk, menjadi musuh, dan menyebabkan konflik. Pesan moral. Pesan moral dalam sebuah cerita adalah nilai baik dan buruk yang dapat diambil setelah selesai membaca sebuah cerita. Hal tersebut juga dapat diistilahkan dengan pesan atau amanat. Pesan moral. Pesan moral dalam sebuah cerita adalah nilai baik dan buruk yang dapat diambil setelah selesai membaca sebuah cerita. Hal tersebut juga dapat diistilahkan dengan pesan atau amanat. Contoh buku cerita. Bisa dilihat, ada buku dengan judul Kumpulan Dongeng Si Kancil. Wow,
ada buku dengan judul Buaya dan Burung Penyanyi. Ada juga buku dengan judul Mainan Baru Dika. Dan yang terakhir, ada buku dengan judul Waktunya Cepuk Terbang. Demikian materi untuk hari ini. Silakan selanjutnya ikuti arahan dari Ibu Chandra di kelas 4C.